Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Edi Wardoyo. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar rezekinya, dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang seputar YouTube, yaitu ketika channel kita di-banned ya, atau ditangguhkan atau dihapus secara permanen, secara tiba-tiba oleh YouTube ya, tanpa sepengetahuan kita. Dan bagi kalian yang baru menonton video ini, sebaiknya kalian menonton video bagian yang pertama agar mendapatkan informasi yang lengkap tentang bagaimana cara mengatasi channel YouTube yang ditangguhkan ataupun dihapus secara permanen oleh YouTube. Pada video bagian yang pertama sudah saya jelaskan ya secara rinci kronologinya dari awal sampai akhir. Dan sebelum kita membahas ya bagaimana cara untuk mengisi formulir banding ya, serta kata-kata yang kita gunakan agar banding kita disetujui seperti apa ya. Terus bagaimana nasib channel yang sudah monetisasi namun terkena ditangguhkan oleh YouTube nanti seperti apa ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat untuk kalian ya, jangan lupa klik tombol subscribe, like and share. Oke, sekarang kita akan mulai membahas tentang bagaimana cara untuk mengisi formulir banding serta kata-kata seperti apa yang digunakan ya agar pengajuan banding kita itu disetujui oleh YouTube. Langkahnya yang pertama, kalian buka dulu email ya, email yang digunakan sebagai untuk login akun YouTube. Kemudian di situ carilah email yang kiriman dari YouTube ya. Emailnya yang seperti ini, Edi Wardoyo, we have removed your channel from YouTube. Dan ini adalah bentuk isi emailnya. Hi Edi Wardoyo, we have reviewed your content and found several or repeated violation of our community guidelines ya. Nah, ini agar mudah akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini ya email masuknya. Nah, kalian baca dahulu ya apa yang harus kalian lakukan setelah menerima email ini. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama kita harus meninjau pedoman komunitas YouTube. Yang kedua yaitu kita bisa melakukan banding ya, banding di sini. Pastikan untuk mengisi formulir banding selengkap mungkin ya. Itu kita harus menyimpan URL channel YouTube kita ya. Kita simpan dulu yang URL ini ya. Nah, selanjutnya untuk melakukan banding kita klik yang ini ya. Nah, yang banding di sini kita klik. Dan ini adalah bentuk formulir untuk pengajuan banding ya, seperti ini. Mari kita bahas cara mengisinya. Yang pertama ada nama lengkap ya. Kita isikan nama lengkap kita ya. Kemudian alamat email yang Anda gunakan untuk login ke channel YouTube. Berikutnya yaitu alamat email yang dapat digunakan ya, atau yang bisa untuk menghubungi kita. Yang penting email yang aktif. Nah, di sini kemarin saya menggunakan channel ini yang kedua ya. Kemarin menggunakan channel yang kedua. Berikutnya yaitu ada URL channel YouTube. Nah, untuk URL channel YouTube yang ditangguhkan ya, itu kita bisa melihat pada email ya. Di sini sudah dilampirkan.
Kita tinggal copy aja, kita salin, lalu kita pastekan ya. Seperti ini. Nah, berikutnya yaitu kita harus menjelaskan secara singkat ya alasan Anda menganggap channel ditangguhkan secara keliru ya. Pastikan Anda meninjau pedoman komunitas dan kebijakan hak cipta ya, sebelum kita mengajukan banding. Jadi yang ingin saya kasihkan atau yang ingin saya kasih tips dan triknya ya agar pengajuan banding kita berhasil, yaitu ini saya kopikan kalimatnya. Nah, ini adalah kalimat yang saya gunakan kemarin untuk mengajukan banding ya. Jadi kemarin saya pada tanggal 24 itu channelnya dihapus oleh YouTube, dan setelah itu beberapa menit kemudian saya langsung mengajukan banding ya. Namun ditolak ya. Setelah itu saya mencari referensi ya atau tutorial-tutorial, yaitu bagaimana cara mengajukan banding agar diterima oleh YouTube. Nah, setelah itu saya menemukan ya, yaitu di mana inti dari kalimat yang kita gunakan yaitu harus menyertakan permohonan maaf ya, permohonan maaf kita kepada YouTube bahwa kita telah melakukan kesalahan ya. Namun karena ketidaktahuan kita ya, kita harus menyebutkan seperti itu. Dan ini kalimat yang kemarin saya gunakan ya. Yang terhormat YouTube, sebelumnya saya ingin memohon maaf supaya akun ini diaktifkan kembali karena ketidaktahuan saya tentang peraturan pedoman YouTube dan kebijakan YouTube. Saya mohon maaf jika saya sengaja melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan. Nah, ini saya gunakan ya kemarin, dan setelah saya menggunakan kalimat ini baru mengirim email beberapa menit langsung dibalas ya, dan pengajuan banding saya diterima. Dan selanjutnya channel YouTube saya bisa saya gunakan kembali. Nah, setelah kalian menuliskan seperti ini, nanti kalian tinggal klik kirim saja ya, klik tombol kirim. Nah, setelah dikirim nanti kita akan menerima balasan email ya, balasan email. Nah, ini balasannya seperti ini ya. Kami telah menerima pengajuan banding atas penangguhan akun Anda dan akan menghubungi Anda lagi secepatnya. Nah, ini adalah pengajuan yang pertama, yaitu saya ditolak. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk mengajukan banding ya setelah ditolak ya. Jadi kemarin setelah banding yang pertama ditolak itu saya menunggu waktu 14 hari ya, menunggu waktu 14 hari atau 2 minggu untuk mengajukan banding yang kedua ya. Namun saya belum tahu apakah misalnya 1 minggu itu bisa atau enggak ya. Saya hanya kemarin mengikuti tutorial-tutorial di YouTube ya, dan itu ternyata berhasil ya. Jadi setelah pengajuan banding pertama saya sabar ya, saya sabar menunggu 14 hari untuk mengajukan banding yang kedua ya. Karena ini sangat dari tutorial-tutorial yang saya baca memang ada yang sampai 10 kali, 15 kali mengajukan banding ditolak terus ya.
Nah, itu barangkali dengan menggunakan tips ini ya, kalian nanti akan lebih mudah ya dalam mengajukan banding. Dan ini adalah akun dan ini adalah email pemberian, dan ini adalah email pemberitahuan dari YouTube ya bahwa pengajuan banding saya itu diterima ya. Itu seperti ini bentuknya. Hai Edi Wardoyo, dengan senang hati kami beritahukan bahwa kami baru-baru ini meninjau akun YouTube Anda. Dan setelah memeriksanya lagi, kami dapat menginformasikan bahwa akun tersebut tidak melanggar persyaratan layanan kami. Ini saya dapatkan paling beberapa menit ya setelah pengajuan banding ya. Jadi cepat sekali. Dan alhamdulillah ini sekarang saya bisa membuat konten lagi ya. Itu. Oke ya, demikian Sobat YouTube. Tips dan trik ya cara mengisi formulir banding untuk channel YouTube yang ditangguhkan atau dihapus secara permanen oleh YouTube. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian ya, dan saya sangat senang sekali channel saya bisa aktif kembali. Saya bisa mengupload konten lagi yang menyebarkan informasi-informasi yang berguna bagi kalian ya. Oke, sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.